Selamat datang Mbak Hima, kita bertemu lagi di sesi kedua setelah kita melakukan janji di sesi sebelumnya untuk melakukan sesi kedua siang hari ini. Tapi sebelum kita melakukan sesi konseling, kayaknya kita melakukan bincang-bincang santai dulu nih, biar kita nggak tegang untuk melakukan sesi konseling. Kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Jadi gimana nih Mbak Hima kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Oh, alhamdulillah baik. Terus perkuliahannya gimana, lancar? Lancar juga. Oh iya. Jadi perkuliahannya online atau offline nih sekarang? Per minggu ini banyak sing online sih, Mbak. Oh, banyak yang Iya. online. Tapi kalau offline-nya berarti jarang ya? Oke. Terus perjalanannya menuju ke sini tadi gimana nih? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Oke, karena udah kedua kalinya ya ke sini, jadi cari jalannya udah nggak begitu sulit kayak pertama ya mungkin. Oke, kalau gitu perkuliahannya dilakukan secara lebih banyak online-nya daripada offline-nya, tapi lancar ya. Kamu mau kayak merasakan nyaman nggak sih kuliah ini? Kan kamu masih semester baru nih, semester 1. Gimana? Nyaman sih, Mbak. Kok nyaman? Iya, kondusif. Oke. Kita cocokkan data dulu ya. Yang kemarin itu kamu kan masih semester 1 nih, jurusan BK. Lalu kamu anak keberapa nih dari berapa bersaudara? Aku anak tunggal. Oh, anak tunggal. Berarti di rumah sama kedua orang tua gitu ya, sama kamu sendiri Iya. gitu. Oke. Terus riwayat pendidikan kamu gimana nih? Dari awalnya kamu? Dari awal aku TK Oke, TK di TK Jarwanita Desa Betokan. Heeh. Terus di SD Joy Betokan. 2 Batokan. Ya. Terus MTS-nya di MTS NPJ Tulungagung. Mm. Lalu Terus aku lanjut di Mandua Tulungagung. Setelah itu di UIN 1. oke. Di satu ya sekarang ya. Sekarang ini kan kamu masih semester 1 nih, mahasiswa baru di Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Terus menurut kamu ada perbedaan yang signifikan nggak sih dari kamu dari Man, Alia, terus kamu ke jenjang yang lebih tinggi di universitas begitu? Kayak yang udah aku samain di sesi sebelumnya ya, Mbak. Hmm. Perbedaan yang paling mencolok iya di kayak akademiknya, di materinya. Iya. Terus apalagi dulu aku di IPA, terus sekarang ini jurusannya lebih mengarah ke ilmu-ilmu sosial gitu, Mbak. Mm-mm. Aduh, kayak belajar banget. Ya, jadi kayak lebih bersosialisasi dengan keadaan yang baru gitu ya. Terus kalau dari segi tugas-tugas ini pastinya kan juga beda ya. Kalau yang dulu mungkin kita kan dikasih materi sama gurunya pas aliyah, terus dikasih tugas disuruh mengerjakan dari sumber referensi yang udah dikasihkan sama guru. Kalau sekarang kan kalau kuliah kan kamu juga harus cari materi sendiri, terus cari materi dan rujukan sebanyak-banyaknya begitu. Itu juga merupakan salah satu perbedaan yang sangat mencolok gitu ya. Iya. Mm-mm. Terus kalau di kampus ini kamu ada mengikuti ekstra nggak? Belum, Mbak. Belum. Belum ada kepikiran gitu ya. Masih di menyesuaikan diri di tugas-tugasnya, soalnya kan banyak banget nih ya. Terus kalau di saat sebelumnya MTS di MAN kamu mengikuti ekstra? Di MTS aku ikut PMR. Cuman aku yang lanjut di PMR. Oh, juga ikut PMR. Berarti kamu seneng banget ya sama kegiatan di PMR. Kegiatannya apa sih kalau PMR itu? Kayak pelatihan pertama-pertama, terus baru kayak bicara nih memperlakukan orang sing Yang lagi sakit gitu ya. Oke, terus kalau gitu oke, kalau begitu kita masuk ke sesi konseling ya. Setelah kita tadi bicara santai, kita melakukan perbincangan, itu kamu sudah merasa nyaman atau belum? Duduk kamu udah merasa nyaman? udah sih. Udah. Kalau kamu merasa haus, kamu bisa minum ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di sesi pertama, di sini sesi konseling ini saya sebagai konselor akan membantu Mbak dalam menyelesaikan permasalahan yang akan
Mbak hadapi seperti itu. Tapi semua keputusan dan semua keputusan yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan berada di tangan Mbak. Jadi saya tidak akan memaksakan kehendak atau keputusan yang saya miliki untuk Mbak lakukan seperti itu. Sudah paham ya? Oke, sekedar mengingatkan saja, kan soalnya sudah seminggu yang lalu nih kita ketemuannya. Terus sebelumnya nanti ini sesi konseling kita akan berjalan selama 30 menit. Tapi jikalau sebelum 30 menit Mbak sudah menyelesaikan dan menyampaikan semua unek-unek yang sudah Mbak ingin sampaikan, itu bisa kita akhiri seperti itu. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Sebelumnya saya ingin tanya, menurut Mbak ini kekuatan yang Mbak miliki itu apa? Kekuatan pribadi. Kelebihan gitu. Ya, kekuatan atau kelebihan yang Mbak miliki seperti itu. Rajin sih. Oke, rajin. Lumayan rajin. Terus apa lagi? Mandiri. Mm-mm. Udah kayak itu aja sih. Oke, sementara ini kamu bisa menyebutkan kekuatanmu seperti itu ya, rajin dan mandiri. Mungkin setelah kita melakukan sesi konseling nanti akan bertambah lagi begitu. Oke, kalau menurut kamu kelemahan yang kamu miliki secara pribadi bagaimana? Sulit untuk membuka pembicaraan. Terus ya rajin sulit untuk bersosialisasi. Oh gitu. Lalu ada lagi? Sebenarnya kayak itu saja. Oke, itu dulu ya. Iya. Berarti sosial kamu ini dengan orang baru itu kayak sulit memulai obrolan, lalu sulit untuk berkomunikasi dengan teman-teman begitu. Aku kalau untuk orang-orang baru malah lebih kayak banyak topik pembicaraan gitu loh. Oh, Tapi like, gitu. untuk teman-teman yang kayak setiap hari ketemu terus udahnya setiap hari ngobrol ngomong-ngomongan kayak sulit gitu untuk mencari topik pembicaraan hanya Untuk dibicarakan lama gitu ya. Oke. Lalu kita bicarakan masalah yang kemarin ya. Tapi sebelum itu kamu bisa bercerita apapun yang ingin kamu ceritakan kepada saya tanpa harus takut kalau pembicaraan kita akan didengar oleh orang lain gitu. Jadi saya akan menjaga asas kerahasiaan dan saya tidak akan menyebarkan apa yang Mbak sampaikan hari ini dan rahasia-rahasia yang Mbak miliki kepada orang lain tanpa persetujuan Mbak gitu. Jadi Mbak Hima bisa bercerita dengan leluasa, dengan nyaman, tanpa harus takut jika orang lain akan mengetahuinya gitu. Bisa Mbak ceritakan lagi permasalahannya kemarin itu tentang temannya ya, temannya satu kelas yang melakukan tugas tapi tidak mau, gimana? Bisa ceritakan lagi kemarin. jadi masalah saya yang saya alami di semester 1 ini karena kan masih mau berdua banyak tugas kelompok, proyek kelompok, apalagi kan ya masih baru kenal. Terus sih kan tugas kelompok kan gitu Mbak, kayak setiap orang nih kadang kayak sulit diajak kompromi, sulit diajak awakmu garap iki ayo bareng kan sulit tau. Jadi kesulitannya kayak aku lebih cenderung ngerjain tugas gue sendiri. Ini pribadi sih baru tak kayak nih teman-temanku enggak kayak aku ini malah ngerjain di kelompok ini enggak mari-mari gitu. Jadi tugasnya ini kayak nggak dibagi gitu ya di grup, di WA grupnya di kelompok itu. Jadi kamu memutuskan untuk mengerjakan sendiri agar lebih cepat gitu. Iya.
Lalu saat mengerjakan ini, kalau kamu merasa menemukan kesulitan itu gimana? Kamu tanya sama temanmu satu kelompok, atau kamu tanya ke dosen, atau kamu tanya ke orang lain? Kalau nemuin kesulitan, aku browsing dulu di Google, tapi sebenarnya kalau mentok nggak bisa, baru tanya ke teman-temanku Teman-teman satu kelompok Iya. atau yang di luar kelompok nih? yang satu kelompok. Oh, gitu. Tapi WA pribadi ya, nggak di grup gitu. Oh gitu. Kamu pernah mengalami pengalaman di WhatsApp grup kayak gimana ya? Istilahnya dikacangin gitu toh. Kayak Iya kamu sih. tanya di grup terus nggak ada yang balas, jadi kamu nggak mau tanya di grup lagi begitu. Iya, biasanya teman-teman Oh, juga iya. gitu. Tanya, aku tanya di grup, kadang-kadang yang balas sih di chat pribadi. Iya Oh, mas, gitu. aku tanya di grup aja. Oh, jadi teman-teman kamu juga kalau jawab itu nggak di WhatsApp grup gitu ya? Iya. Padahal em, kamu tahu nggak itu manfaatnya dibuatkan grup saat membuat kelompok? Iya, untuk memudahkan komunikasi Heeh, kan. sebenarnya gitu seharusnya. ya. Tapi tetap tidak berguna, tidak berguna mesti gimana ya? Kayak lebih efektif kalau kamu itu chat pribadi langsung gitu, Lebih daripada fast di grup. respon daripada di grup. Oh, gitu. Oke. Lalu untuk mengerjakan tugas ini kan kamu memilih untuk mengerjakan secara mandiri nih. Tapi sebelumnya saat di Aliyah atau di MTS itu kalau tugas kelompokmu itu gimana? Hampir mirip sih mbak. Oh juga gitu ya. Berarti dulu ada WhatsApp group ya. Jadi ngerjainnya juga di WhatsApp, tapi kamu lebih memilih mengerjakan sendiri terus ditunjukkan kalau udah selesai gitu. Kan kalau MTS kan full offline. Kalau di Aliyah kan ada itu mbak, pandemi. Jadi kan nggak di WA tapi nggak terlalu intens. Jadi lebih kelompokan di ngendi ya kan. Diajak ketemuan Iya, gitu. tapi ya kayak aku lebih banyak kerjaan nih daripada sing lainnya. Kayak aku lagi dijak diskusi Mandarin nih nggak selesai yus tak kerjaan nih. Terus kalau lagi nggak cocok nih lagi dikomentari oleh teman-temanku. Itu kalau udah jadi tugasnya gitu. Oh, gitu. Berarti MTS sama MAN ini kamu juga ngerjain tugasnya sendiri. Kamu juga pemikiranmu juga sama seperti sekarang, kalau dikerjakan sendiri lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Oke. Terus teman-teman kamu ada komentar nggak atau responnya kalau kamu mengerjakan sendiri terus udah selesai terus kamu kirimkan di grup gitu? Kalau temen sing mesti sing produk ada sing kayak yus nggak wis tak kerjaan nih yus lah iki ya, tapi ada sing ini apa kok tak kerjaan di maksudnya terusnya emang kok enggak omong aku tak kerjaan nih kan. Oh iya ada. Tapi kamu responnya gimana kalau ada temanmu yang bilang kenapa kok dikerjain sendiri, kan kita bisa kerjain bareng, itu kamu gimana responnya? Kayak gini, aku lo maksudnya sulit lah mendelek diskusi. Kayak kadang apa sing tak sampaikan nih nggak bocor kayak sing tak pikir nih kan. Maksudnya gimana nih? Maksudnya? Kalau berarti kamu yang di pikiran sama kamu Ya omongkan kadang itu kan gak sama kalau gitu. ngerjain tugas kelompok banyak diskusinya tuh Mbak. Kadang ini aku kesulitan di penyampaian maksudnya Yang ada di pikiranmu gitu. temanku tanya apa iki piye iki kok ngene-ngene maksudnya iki piye kan. Terus sih lek ku jawab kadang kayak butuh penjelasan sing luwih ribet gitu Mbak. Oh, Untuk jadi bisa menurut kamu dimengerti temanku. berarti kalau dijelaskan itu kamu lebih merasa kayak lebih sulit untuk dijelaskan kalau dijelaskan ke orangnya gitu. Kalau kamu menjelaskan lewat kata-kata di pelajaran di saat mengerjakan tugas itu lebih enak gitu. Iya, lebih enak tak kerja
kerjaannya sendiri kan, maksudnya teman-temanku tanyanya engkau lah lek wis, maksudnya karepku ngene kan, karepku ngene wis tak kerjaannya ngene baru tak tunjukna. Tapi lek bahasan tak kerjaannya terus temanku kayak wah kita kok kuwi wis buyar gitu. Oh jadi kamu lupa apa yang mau masukkan lagi. Oh berarti kamu nggak bisa kalau di distract gitu ya, harus selesaikan dulu yang ini, habis itu kamu mengerjakan yang lain, terus sama tanya-tanya itu kamu nggak bisa ngerjain kalau dibarengin sama ngomong sama ngobrol gitu. Sedangkan kalau kelompokan ini pasti kan sambil berbincang gitu ya teman-temannya. Ya berdasarkan sesi yang pertama kemarin kita kan sudah ngobrol ini tentang permasalahan, lalu tugas, lalu kan saya sudah memberikan tugas nih kepada kamu tentang ngobrol sama teman-temanmu atau bicara sama dosen gitu. Terus gimana, kamu sudah melakukan tugas tersebut? Udah sih mbak, sing ngobrol ke teman-teman dan alhamdulillah dapat respon sing cukup baik. Oke, responnya gimana nih teman-teman kamu? Ya kayak iya setuju, seharusnya kayak dibagi meskipun nggak dikerjain bareng nih, tapi maksudnya kayak dua bagian cewek-cewek harus dikerjainnya. Oke. Juga kayak luar ganti satu orang atau luar titik di orang jane. Oke, jadi biar ada tanggung jawabnya semua ya untuk mengerjakan tugas. Lalu untuk yang sama dosennya? Kalau untuk dosen sih aku nggak menemukan kayak solusi yang langsung solusi yang nggak kayak tersirat gitu ya. Nggak cuy kok yo istilahnya untuk kata-kata motivasi, tapi kayak yo wis kata-kata lah sebenarnya. Kata-katanya gimana? Iya seharusnya yo nggak seharusnya, tapi maksudnya lebih baik dikerjakan bersama-sama. Iya wis mana tuh. Oke, jadi kamu merasa gimana nih setelah kamu mendapatkan respon dari temanmu, lalu dosen mengatakan untuk lebih baik mengerjakan bersama-sama begitu, bukan dikerjakan satu orang gitu dalam kelompok, gimana? Ya lebih berusaha biar kayak komunikasi sama teman-teman ini luwih terjaga, tapi luwih kayak pembagiannya lebih jelas gitu ya. Berarti yang biasanya yang bagi tugas itu siapa? bagi tugas dalam kelompok kadang random. Berarti siapa yang mau bagi ya silahkan dibagi gitu. Terus kamu pernah gak membagi tugasnya itu? Belum pernah, jadi kamu kayak terima aja kamu dikasih tugas yang mana gitu. Tapi ketika kamu mengerjakan itu pas ada kesulitan, kamu berarti sudah melakukan bincang sama teman-teman kamu di grup saat ini? Kalau saat atau ini belum? jarang, maksudnya ada yang harus diketahui semua anggota grup lah, kita kan grup, tapi aku tengok kayak personal no? Kayak kesulitan pribadi itu kamu lebih tanyanya yang ke pribadi doang gitu, chat pribadi. Oke. Lalu untuk kayak mengerjakannya berarti sekarang sudah mengerjakan bersama-sama gitu ya. Cuma belum 100% di grup semuanya. Itu berarti teman-teman kamu juga belum sepenuhnya masuk di grup gitu. Maksudnya untuk ikut berdiskusi. Cuma beberapa gitu. Itu ada kayak kamu ngajak, ayo kita kelompokan, kita selesaikan tugas bareng-bareng gitu apa belum? Atau teman-temanmu yang lain mengingatkan yang lainnya untuk mengerjakan bersama-sama gitu? Ada temanku yang mengingatnya, cak kapan ngerjain itu jalannya tanggal sama ini. Sebenarnya aku koi respon ini, yus kapan ayo sesok biye yang makan. Akhirnya mengerjakan bersama-sama gitu ya. Secara online atau offline? Offline. Berarti bertemu setelah melakukan kegiatan offline di kampus, lalu kumpul untuk mengerjakan tugas. Berarti lebih efektif begitu ya daripada di WhatsApp group? Iya. Berarti di WhatsApp group cuma untuk mengirimkan materi atau ngobrol nih, yuk kita mau ngerjain di mana, tapi untuk lebih efektifnya ngerjainnya secara offline bersama-sama gitu. Oke.
kita sudah berbincangkan tadi mengenai permasalahan kamu. Ada lagi nggak yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Kayaknya sama sih mbak, kayak tadi ada rada perkembangan dari aku ngobrol sama teman-temanku, terus tanya sama dosennya, terus udah kayak itu. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya kegiatan konseling kita pada sore hari ini. Ini tadi permasalahan kamu tentang teman-teman kamu, atau kamu lebih sering mengerjakan tugas sendiri daripada tugas dikerjakan secara kelompok, padahal ini tugas secara berkelompok gitu. Lalu kamu dulu pernah dikacangin di WhatsApp group, jadi kamu tidak pernah melakukan, kayak kamu lebih jadi canggung untuk bertanya-tanya di grup karena kamu takut dikacangin seperti itu, karena pengalaman kamu dulu. Lalu MTS sama man kamu juga sama permasalahannya, kamu juga memilih untuk mengerjakan tugas sendiri tanpa harus dikerjakan secara bersama-sama karena menurut kamu lebih efektif jika kamu menyelesaikan tugas itu sendiri daripada berkelompok. Terus tapi setelah itu saya beri tugas dan kamu sudah melakukan tugas yang saya berikan tentang kamu ngobrol sama teman-temanmu dan membicarakan tentang pembagian tugas seperti itu. Lalu dengan dosen juga sudah kamu berbincang dengan dosen, lalu dosen juga berkata lebih baik untuk mengerjakan tugas kelompok itu secara bersama-sama, tidak dengan mandiri seperti itu. Jadi lalu menurut kamu juga setelah kamu melakukan tugas yang saya berikan, kamu juga merasa lebih enak ya sekarang gitu. Tugasnya juga pembagiannya sudah jelas seperti itu. Ada yang ingin kamu sampaikan tentang kesimpulan sesi konseling kita pada kali ini? Kesimpulannya paling tadi aku berani untuk ngobrol sama teman-teman, terus juga udah tanya ke dosen gimana baiknya, terus itu. Ya, terus sama saat kelompok sekarang lebih sering ke offline gitu ya, setelah kuliah gitu. Menurut kamu gimana? Itu kesimpulannya kita kali ini, jadi lebih enak daripada di WhatsApp group begitu ya. Oke. Kalau begitu bisa kita tutup sesi konseling kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah menyelesaikan sesi konseling yang kedua kali ini, dan kita sudah membahas tentang permasalahan kamu, lalu tentang penyelesaian dan tugas yang kemarin sudah saya berikan. Lalu kamu sudah bagus sekali, sudah melakukan tugas yang saya berikan dengan baik. Lalu kamu juga sudah merasakan perbedaan setelah kamu melakukan tugas dari saya. Oke, selanjutnya kita tutup kegiatan sesi konseling kita kali ini, dan setelah ini jika Mbak Hima ingin bercerita atau bertemu dengan saya persilahkan dan bisa menghubungi saya lewat WhatsApp group seperti itu. Nanti kita bisa janjian untuk melakukan sesi konseling yang ketiga atau yang seterusnya. Mari kita akhiri sesi konseling kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan konseling kita kali ini mendapat rahmat dari Allah dan bisa bermanfaat bagi